Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kawan-kawan semua, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini insyaallah kami akan membacakan kitab Alfiyah Ibnu Malik, yang mana kajian ini adalah kajian kilat kitab. Jadi sistem atau metodenya menerjemahkan dan kemudian memberikan pemahaman yang singkat padat. Jadi tidak terlalu memberikan jabaran yang luas. Bil barakah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, huzan ila musannifil kitab Alfiyah Ibnu Aqil wa kitab Bahauddin Abdullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Memulai aku mengaji dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, ya Allah, di dalam dunia dan akhirat. Ar-Rahimi yang Maha Penyayang, yang memberikan kekhususan di akhirat saja. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini berdasarkan daripada tinjauan ilmu nahu, ba-nya itu adalah huruf jar, dan huruf jarnya itu bisa asli, bisa zaidah. Kemudian ba-nya itu muta'allaqnya, jika itu ba asli maka muta'allaqnya bisa kepada fi'il, bisa juga kepada isim. Kemudian ismi, lafaz ismi itu adalah kalimat isim dan dia hukumnya majrur karena dijarkan oleh ba. Dan kemudian Allahi lafzul jalalah itu hukumnya juga majrur karena idhofat atau jadi mudhafun ilaih daripada ismi. Allah itu berdasarkan daripada kitab Nazmul Maqsud, asluhu Allah itu ilahun, kemudian dimasukkan alif lam menjadi al-ilahu, dan dikhususkan untuk lafzul jalalah, lafaz yang agung, maka menjadi Allah. Ar-Rahman al-mun'im bi jalailin ni'am fid dunya wal akhirah. Ni'mal ijad. Ar-Rahim al-mun'im bi daqaiqin ni'am fil akhirah faqat. Ni'mal imdad. Nikmat imdad. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbilaha khaira maliki. Qala, bakal berkata seperti telah berkata Muhammadun oleh Syekh Muhammad, huwa yaitu bermula ya Muhammad ibnu Malikin, yaitu putranya Imam Malik, putranya Malik. Ahmadu akan lafaz Ahmadu Rabbiyallah ila akhirih. Ahmadu memuji aku, Rabbi akan Tuhanku, Allah nyatanya Allah, khaira maliki nyatanya paling baiknya zat yang merajai. Musallian hal keadaan meminta rahmat ala nabi atas nabi al-mustafa yang terpilih, wa alihi dan keluarganya nabi al-mustakmilina yang sempurna semuanya, alihi asyarafa yang mulia-mulia semua. Wa asta'inu dan meminta pertolongan aku Allah akan Allah fi alfiyatin pada mengarang 1000 bait
alfiyah 1000 bait. Maqasidun nahwi hal keadaan bermula, maksud ilmu nahu biha dengannya alfiyah, mahwiyatun yaitu terkumpul. Tuqarribu hal keadaan mereka mendekatkan ya alfiyah al-aqsa akan makna-makna yang jauh untuk dipahami, bilabzin mujazi dengan lafaz yang ringkas, wa tabsutu dan meluaskan ya alfiyah al-bazla akan anugerah, biwa'din dengan janji munjazin yang dilaksanakan, wa taqtadi dan mengharapkan ya alfiyah ridwan akan keridhaan, bighairi suhtin dengan tanpa murka, faiqatan hal keadaan mengungguli ya alfiyah Ibnu Mu'tin akan alfiyahnya Imam Ibnu Mu'ti, wahwa hal keadaan bermula ya alfiyah Ibnu Mu'ti bisabqin sebab terdahulu, haizun yaitu memperoleh tafdilan akan keunggulan, mustaujibun yang menetapkan, sanai akan pujianku, al-jamila yang bagus-bagus. Wallahu hal keadaan bermula Allah yakdi yaitu menghukumi ya Allah, bihi batin dengan anugerah wafiratin yang mulia, li tetap bagiku, walahu dan tetap baginya Ibnu Mu'ti fi darajatil akhirah di derajat akhirat. Maka di dalam bait 7 bait ini musannif Syekh Muhammad huwa Ibnu Maliki, yang mana beliau menyampaikan dengan singkat muqaddimahnya, yaitu qala Muhammad huwa Ibnu Maliki ahmadu rabbillaha khaira maliki. Jadi qala telah berkata, seakan-akan telah berkata, padahal belum berkata lagi beliau. Harusnya di sini secara wadoknya itu harusnya adalah fi'il mudhari karena belum dikatakan yaqulu Muhammadun harusnya, tetapi di sini dikatakan qala Muhammadun telah berkata. Maka di sini dari tinjauan lafaznya tersebut, kalau dari segi ilmu balaghahnya, ilmu bayannya itu termasuk daripada majaz isti'arah, termasuk isti'arah dan atau bisa juga majaz mursal min babi ma'ala wa iradati ma ya'ulu, ya, babnya itu yang dikeluarkan bentuknya fi'il madi tapi yang dimaksud adalah fi'il mudhari. Muhammad ibnu Maliki yang mana kata beliau ahmadu rabbillah khaira maliki, beliau pertama-tama memuji kepada Allah, yang mana Allah tersebut memberikan anugerah yang luar biasa kepadanya, dan Allah tersebutlah yang memberikan rahmat terutama kepada nabi yang terpilih yaitu Nabi Muhammad, termasuk juga kepada keluarga-keluarganya Nabi, keluarga Nabi, yang mana keluarga Nabi itu semuanya adalah orang-orang yang mulia. Wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah. Dan juga pengarang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap pengarangan 1000 bait, yang mana 1000 bait ini bertujuan adalah menghimpun daripada maksud ilmu nahwi dengan secara terhimpun, dan kemudian dengan sistem atau dengan bentuk mendekatkan makna-makna yang jauh dengan lafaz yang ringkas. Jadi lafaznya tidak terlalu, artinya penjelasannya tidak terlalu panjang, lafaz teksnya itu tidak panjang tapi pemahamannya dalam. Begitu. Di sini lafaz isti'anah
Asta'inu, nah itu meminta pertolongan kepada Allah. Maksud di sini adalah al-istiqdar. Al-isti'anah idza usnida ila lafzil jalalah fahuwa bima'na al-istiqdar. Jadi isti'anah itu kalau dikaitkan kepada Allah, bagi kita itu adalah istiqdar, meminta kekuasaan, kemampuan. Wa taqtadi ridwan bighairi sukhtin fa'iqatan alfiyat ibn Mu'ti. Kata beliau, belajar alfiyah ini mengharapkan keridhaan dengan tanpa kebenduan, dengan tanpa kemurkaan. Maka syarat mengaji alfiyah itu memang kita harus ridho, lapang, ikhlas, dan jangan sambil kesal. Memang alfiyah ini agak rumit secara pembahasannya, tapi insya Allah kalau kita yakini itu mudah, insya Allah mudah. Karena memang yang namanya ilmu nahwu itu adalah ilmu teori dan memiliki rumus-rumus, ya. Fa'iqatan alfiyat ibn Mu'ti. Nah, alfiyah ini mengungguli kata beliau daripada Imam Alfiyah ibn Mu'ti. Rupanya sebelum Alfiyah ibn Malik ini ada, itu Alfiyah Imam ibn Mu'ti sudah tercipta. Cuman berdasarkan ini daripada Hasyiah Sawi, Hasyiah Soban, Masya Allah salah sebut. Hasyiah Soban itu dijelaskan bahwasanya Hasyiah Soban syarah daripada Alfiyah ini itu ada 4 jilid. Di situ diceritakan tentang kisah bagaimana beliau ini mengungguli daripada Alfiyah Imam Ibnu Mu'ti ini. Itu disebutkan bahwasanya hanya terpeleset lidah beliau, akhirnya beliau di cerita tersebut mendapatkan mimpi bertemu Imam Ibnu Mu'ti, dan Imam Ibnu Mu'ti mengatakan, dan pada saat itu memang beliau buntu, tidak bisa melanjutkan. Padahal baru berapa bait, baru 5 bait, tidak bisa melanjutkan. Mungkin suul adab lah jatuhnya, ya, dari cerita itu. Di dalam mimpi tersebut Imam Ibnu Mu'ti melanjutkan wal hayyu qad yaghlibu alfa mayyitin. Jadi setelah fa'iqatan alfiyat ibn Mu'ti itu disambung oleh beliau wal hayyu qad yaghlibu alfa mayyitin. Kata beliau, orang hidup itu jangankan 1 orang, jangankan aku surangan, kata beliau istilahnya gitulah, 1000 orang pun akan dapat dilawan kalau yang dilawan itu adalah orang yang sudah mati. Itu sindiran. Maka langsung beliau terbangun dan beliau dapat melanjutkan dengan lafaz pujian terhadap beliau Imam Ibnu Mu'ti. Wa huwa bisabiqin haizun tafdila mustaujibun sana'iyal jamila, kata beliau. Karena sebab Imam Ibnu Mu'ti itu telah terdahulu, senior, maka tetap keunggulan itu kepada beliau, dan tetap pujianku itu berhak terhadap hak bagiku itu adalah pujian terhadap beliau. Nah, kemudian beliau pun, Imam Ibnu Malik pun berdoa kepada Allah, wallahu yaqdi bihi batil wa firahli walahu fi darajatil akhir, meminta kepada Allah mendapatkan anugerah, yaitu anugerah bagi beliau dan juga anugerah bagi Imam Ibnu Mu'ti sebagai senior beliau. Maka jumlah dari wallahu yaqdi bihi batil wa firah ila akhirih ini, itu jumlahnya memang jumlah khobariyah secara makna. Tetapi di sini adalah insya'iyatan maknan. Jumlah khobariyah secara lafaz, tapi insya'iyah secara makna, karena doa kepada Allah. Al kalamu wa man yata'allafu minhu wallahu a'lam bissawab.